Pernahkah kalian merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak kunjung meningkatkan penghasilan? Atau mungkin kalian ingin membuka pintu rezeki baru, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, kalian tidak sendirian. Di era serba cepat ini, banyak orang merasa tertinggal karena tidak punya senjata yang tepat. Tapi ada kabar baik, semua bisa diubah dengan mempelajari skill-skill spesifik. Saya akan membagikan cerita nyata tentang orang-orang biasa yang pendapatannya meledak ribuan persen. Mereka bukan jenius atau punya koneksi istimewa. Rahasia mereka, skill-skill yang sering dianggap sepele tapi punya nilai ekonomi tinggi. Mari kita mulai perjalanan ini. Di 2019, seorang lulusan SMA di Bandung bernama Rudy hanya bisa menghasilkan 3 juta rupiah sebulan sebagai kasir. Dia frustrasi karena melihat teman-temannya kuliah sambil bekerja dengan gaji lebih tinggi. Suatu hari, Rudy menemukan artikel tentang copywriting di internet. Dia menghabiskan 6 bulan belajar menulis kalimat promosi dari YouTube dan kursus online gratis. 2021, Rudy mendapat proyek pertamanya menulis iklan Facebook Ads untuk UMKM. Sekarang, tarifnya 8 juta rupiah per satu iklan. Fakta menarik, menurut LinkedIn 2023, permintaan copywriter tumbuh 47% sejak pandemi. Tapi Rudy bukan satu-satunya. Ada Maria, ibu rumah tangga di Surabaya, yang hidupnya berubah setelah belajar analisis data. Dia menggunakan tools seperti Excel dan Google Data Studio untuk membantu perusahaan mengolah data penjualan. Padahal Maria hanya lulusan SMP. Kuncinya, dia memanfaatkan sertifikasi online dari Coursera. Di 2022, penghasilannya mencapai 25 juta per bulan. Sedihnya, 95% orang Indonesia tidak tahu bahwa skill data dasar bisa dipelajari secara otodidak. Sekarang, mari kita bahas skill pertama, UI UX Design. Pada 2018, seorang tukang ojek online di Jakarta bernama Andi Iseng belajar Figma. Dia mempraktikkan tutorial dari Behance setiap malam. 2 tahun kemudian, Andi diterima di startup fintech dengan gaji 28 juta. Yang mengejutkan, lapangan kerja UI UX di Indonesia naik 200% dalam 3 tahun terakhir. Tapi hanya 12% kampus yang punya kurikulum khusus untuk ini. Skill kedua, digital marketing. Seorang nenek 57 tahun di Yogyakarta bernama Bu Siti menjadi viral tahun lalu. Dia mengelola akun Instagram untuk pedagang pasar tradisional. Dengan mempelajari algoritma Instagram dan Canva, Bu Siti bisa menaikkan omset kliennya hingga 300%. Tarifnya 500.000 per satu konten. Padahal 6 bulan sebelumnya, Bu Siti bahkan tidak bisa mengoperasikan smartphone. Mari loncat ke skill ketiga, coding. Banyak yang mengira coding harus belajar bertahun-tahun. Faktanya, di 2022, platform seperti FreeCodeCamp melaporkan bahwa 30% lulusannya mendapat pekerjaan dalam 6 bulan. Salah satunya adalah Dika, mantan sopir taksi yang sekarang jadi developer blockchain. Gajinya 42 juta per. Yang lebih mengejutkan, 75% perusahaan tidak peduli ijazah asal bisa menunjukkan portofolio. Skill keempat, manajemen proyek. Seorang mantan SPG bernama Lina mengubah hidupnya dengan sertifikasi PMP. Dia belajar melalui webinar gratis selama 1 tahun. Sekarang, Lina menjadi koordinator event internasional dengan bayaran 15 juta per proyek. Fakta unik, 89% manajer proyek di Asia Tenggara justru berasal dari latar belakang non-teknis. Skill kelima, SEO,
Search Engine Optimization. Pada 2020, seorang mahasiswa dropout bernama Arif memenangkan tender optimasi website pemerintah senilai 300 juta. Rahasianya? Dia mempelajari case study dari blog-blog Vietnam dan Thailand. Sekarang, Arif punya tim berisi 11 orang. Padahal, 68% bisnis di Indonesia masih menganggap SEO hanya untuk perusahaan besar. Skill ke-6, Content Creation. Seorang mantan buruh pabrik bernama Rina menjadi content writer untuk startup Silicon Valley. Dia belajar melalui platform seperti Medium dan Grammarly. Tarifnya? 2 juta rupiah per satu artikel 800 kata. Yang jarang diketahui, pasar content writer Indonesia bernilai lebih dari 2 triliun rupiah per tahun. Skill ke-7, negosiasi. Budi, mantan office boy di sebuah perusahaan multinasional, kini menjadi konsultan negosiasi. Dia menghabiskan 1 tahun merekam dan menganalisis percakapan bisnis CEO. Sekarang, tarif workshopnya 10 juta rupiah per 3 jam. Fakta mencengangkan, 95% kenaikan gaji justru datang dari skill negosiasi, bukan kinerja. Skill ke-8, Artificial Intelligence. Seorang guru SD di Makassar bernama Iwan menjadi ahli machine learning. Dia belajar melalui kompetisi Kaggle sambil tetap mengajar. 2023, Iwan menciptakan model AI untuk prediksi harga komoditas. Kontrak pertamanya senilai 200 juta rupiah dengan perusahaan ekspor. Skill ke-9, video editing. Seorang remaja penyandang disabilitas di Malang bernama Aldi menghasilkan 17 juta per bulan. Dia spesialis edit video TikTok untuk influencer. Dia belajar dari TikTok Creative Center selama 3 bulan. Fakta, permintaan video editor tumbuh 300% sejak 2021. Skill ke-10, public speaking. Mantan supir bajaj bernama Joko kini menjadi pembicara motivasi. Dia merekam dan menganalisis pidato-pidato Bung Karno selama setahun. Tarifnya 5 juta rupiah per 1 jam presentasi. Padahal 80% kliennya adalah perusahaan Fortune 500. Skill ke-11, e-commerce management. Seorang ibu 3 anak di Medan bernama Wati membantu UKM Go International. Dia ahli mengelola toko di Amazon dan eBay. Penghasilannya 30 juta per bulan plus komisi. Yang unik, Wati justru belajar dari forum jual beli Kaskus 2010. Skill ke-12, cyber security. Fahmi, mantan penjaga warnet, sekarang menjadi konsultan keamanan data. Dia belajar melalui bug bounty program selama 2 tahun. Sekarang, tarif per jamnya 1 juta rupiah. Fakta, serangan siber di Indonesia meningkat 600% sejak 2019. Skill ke-13, financial literacy. Seorang mantan debt collector bernama Rudy membuka kursus investasi untuk driver ojek online. Dia belajar analisis saham dari komunitas Reddit. Sekarang, omsetnya 120 juta per bulan. Ironis, 78% orang Indonesia menabung tanpa strategi jelas. Skill ke-14, bahasa asing. Dewi, mantan PRT di Hong Kong, menjadi penerjemah dokumen hukum. Dia belajar bahasa Mandarin dari drama televisi selama 4 tahun. Tarifnya 3 juta rupiah per 10 halaman. Fakta, penerjemah tersumpah bisa menghasilkan 200 juta per bulan. Skill ke-15, emotional intelligence. Seorang mantan napi bernama Anton menjadi konsultan HRD. Dia mempelajari psikologi dari buku-buku perpustakaan lapas. Sekarang,
perusahaan bayar 20 juta per sesi konsultasi. Fakta, 67% perusahaan lebih memilih IQ tinggi daripada IQ. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa uang itu seperti air. Ia akan mengalir ke tangan yang punya wadah tepat. Skill-skill tadi adalah wadahnya. Mulailah dari yang paling sesuai dengan passion kalian. Ingat, di era digital, gelar bukan segalanya. Yang dicari dunia adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan like. Setiap klik dari kalian adalah motivasi untuk menghadirkan konten lebih berkualitas. Bagikan juga ke teman-teman yang sedang berjuang meningkatkan penghasilan. Siapa tahu, kisah selanjutnya bisa tentang kesuksesan kalian.